Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan aplikasi presentasi. Nah, mungkin bagi kalian sudah familiar dengan salah satu aplikasi bundling dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan penggunaan dari Microsoft Office PowerPoint yang versi 2016 ya. Cara membukanya cukup mudah, yaitu dengan double klik dari shortcut yang ada di desktop ini. Double klik ataupun bisa juga melewat dengan Home atau Windows, kemudian klik di PowerPoint. Untuk Windows 2010 mungkin juga bisa kalian ketik, maka akan tampil aplikasinya. Kita klik, maka kalian akan mendapatkan tampilan, yaitu jendela terkait membuka project baru. Yang di sini di sebelah kiri itu akan tampil, yaitu beberapa file PowerPoint yang pernah dibuat atau dibuka, dan di sebelah kanan ini adalah beberapa template yang ditawarkan secara default oleh PowerPoint ya. Ada blank presentation, organic ataupun yang lainnya. Di sini ada beragam untuk template bawaannya. Nah, mungkin kita akan coba untuk yang blank dulu, kosong. Kita akan customize atau setting setelah selanjutnya. Tampilannya seperti berikut. Yang di sebelah kiri ini adalah slide-nya, dan di sini adalah tampilan dari isi slide. Sama seperti Microsoft Office Word maupun Excel, di sini ada beberapa tab yang berisi. Tab-tab itu ada beberapa ribbon ya, mungkin ada berbeda, mungkin di sini home-nya mungkin berbeda antara Word, Excel maupun PowerPoint. Nah, kalian harus familiar, tapi berapapun versinya dari PowerPoint yang kalian gunakan itu tidak jauh beda ya. Mungkin penamaan dan tata letaknya saja, tapi secara esensial itu masih sama. Oke, di sini di home akan tampil clipboard, slide, font, paragraph, drawing, and editing. Kita akan nyoba untuk slide ini adalah untuk new slide, layout ini untuk layout, reset, dan section. Font ketika nanti untuk penulisan dari fontnya yang digunakan itu ya, jenis font, ukuran font itu untuk tebal, miring, italic, and garis bawah, underline, ataupun jenis yang lainnya. Ini ada shadow dan sebagainya. Oke, ada color, font. Selanjutnya di sini paragraph, untuk customize paragraph yang like, left, center, terus like, right, justify, dan ini adalah kalam. Oke. Ada drawing, ini shape aneka jenis ya, dan fill shape-nya berarti kotak ataupun itu bentuknya nanti bisa diwarna seperti itu. Dan untuk editing font-nya atau word-nya nanti bisa find, replace, and select. Kita masuk ke tab selanjutnya, yaitu insert. Di sini ada new slide, table, pictures, dan sebagainya. Ada text, audio, dan media. Berarti di sini kita bisa insert foto. Terus selanjutnya ada save tadi, ada video, audio, ataupun juga screen recording. Selanjutnya desain. Di sini kita akan tema yang kita buat, misalnya kita klik ini. Oke. Nah,
Oke, coba akan kita lihat untuk beberapa slide. Kita akan buat beberapa slide. Kita coba desainnya. Ini kita bisa pilih hanya beberapa slide yang dipilih ataupun all. Kalau ini all ya. Nah, misalnya kalau ini kita coba warnanya kita ganti. Nah, hanya satu saja. Tapi kalau kita klik all, maka akan berubah semuanya. All ya. Oke, seperti itu. Cukup mudah bukan untuk penggunaan dari template. Ada banyak templates. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa download tambahannya, yaitu Browse for Themes ya. Kita bisa pilih beberapa yang dirasa ada menarik atau seperti itu. Nah, kita akan coba tampilannya itu adalah, nah ini untuk teks kita bisa ganti. Oke. Seperti ini. Nah, kita akan coba menu transition. Transition ini adalah animasi pergantian antar slide ya. Misalnya slide 1 dengan slide 2 itu ketika tampil itu bagaimana? Namanya transition. Ini misalnya kita coba ada yang box. Nah, seperti itu. Nah, kita aktifkan, pilih slide-nya, kita coba ganti yang lainnya. Nah, switch. Nah, bisa juga. Oke. Nah, misalnya kita pilih yang lainnya, galeri. Nah, cukup menarik bukan? Selanjutnya animation. Animation ini terkait dengan konten yang ada di slide ya. Misalnya saya mau menampilkan SimComDict ini tampil dengan offline misalnya. Kita bisa lihat, kita bisa tampilkan customize panelnya dengan animation panel, kita klik. Nah, kita coba add animation. Di sini ada beberapa pilihan, ada flying in, float in, split, macam-macam. Kita coba yang fly in. Nah, seperti itu. Dan tentunya di sini itu kita bisa lebih timingnya bagaimana. Nah, efeknya ini from bottom ataupun from left, from right. Coba smooth start. Nah, tampilannya ini kita bisa juga with applause. Oke. Timingnya, nah, on click, durationnya medium. Coba kita. Nah, seperti itu. Oke, misalnya untuk yang kelas 10 ini kita adjust tulisannya lebih besar dikit. Oke. Nah, tampilannya itu secara otomatis setelah playing. Caranya cukup mudah. Kita ke animation, pilih yang mana, mungkin appears, dia akan muncul. Kita adjust. Nah, after, kalau pilihannya on click berarti ketika mouse kita klik dia akan tampil. Atau start with previous itu ketika sebelumnya itu tampil dia akan ikut tampil juga. Atau start after previous ini akan tampil setelah animasi yang sebelumnya telah selesai. Nah, kita pengennya SimComDict dulu tampil, setelah itu kelas 10 baru tampil. Kita pilih start after previous. Nah, custom animation-nya kita pilih itu, terus
Kita coba. Nah, kita play. Oke, terlalu cepat ini sepertinya. Kita soundnya kita tambahkan. Oke, kita bisa juga slideshow-nya seperti ini. Kita slideshow, kayak tampil seperti ini. Kita klik, maka akan tampil si komdik dan otomatis, secara otomatis seperti itu tampilannya. Ketika kita ingin insert picture, nah cukup mudah, bisa model by drag ataupun by insert picture, maka kita akan berikan tampilan untuk browse picture kita disimpan di mana. Misalnya tampilkan gambar di sini. Nah, oke. Seperti itu. Dan customize. Di sini bisa kita mengedit untuk bingkainya. Nah, ada beragam bingkai yang ditawarkan. Kalian cukup pilih yang dirasa sesuai. Oke. Seperti itu tampilannya. Dan jika ingin menampilkan video, kita bisa juga add video. Oke, seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke, untuk videonya ini juga kita bisa melakukan custom animation. Nah, dia akan mulai play ketika start on click atau with previews atau after previews. Nah, misalnya tampil slide ini langsung memutar videonya ini, berarti otomatis kita start with previews. Nah, kita coba kalau kita animationnya appearance. Nah, klik, coba kita awal dari awal. Oke. Seperti itu. Nah, gambarnya tadi appearance dan videonya, maka otomatis langsung play ya. Seperti itu ya. Selesai ya. Untuk menutup tampilan ini kita klik escape, akan tampil seperti ini. Oke, kita sudah nambah teks, sudah insert picture, sudah insert video sudah. Kita coba insert smart art. Ini di sini kita bisa menampilkan misalnya beberapa tampilan proses ataupun itu. Kita bisa coba tampilannya, sangat menarik. Nah, oke, coba kita akan add, kita di new slide saja. Kita bisa adjust terkait dengan warnanya ya. Mungkin warnanya kurang menarik, kita bisa adjust. Oke, dan teksnya ini kita bisa edit seperti itu. Oke.
di sini juga ada aplikasi yang mungkin standar bawaan Mac Office ya, ada Cut, Copy, ada Painter, ada Paste, Slides. Nah, mungkin basic dari presentation atau aplikasi pengolah presentasi itu mungkin saya cukupkan. Semoga bermanfaat, dan untuk menambah pengetahuan kalian dan tentunya biar lebih mengena, walaupun kalian belajar lewat daring, jarak jauh, terpisah dengan Bapak Ibu guru, nah silahkan untuk mengerjakan tugas yang kemarin telah diberikan. Tentunya silahkan untuk mengerjakan tugas, dan tentunya tetap semangat untuk belajar terkait dengan simulasi dan komunikasi digital, karena di era sekarang ya, di era IT ini, aplikasi Microsoft Office bundling berarti Word, Excel maupun PowerPoint itu adalah mutlak untuk dikuasai oleh anak milenial seperti kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.